ini bicara volume sama tekanan beda ya. Iya. Volume itu jumlah. Yang tadi misalnya 1,5 liter keluar, yang ini cuma keluar segelas gitu. Tapi kok bisa jauh ya? Karena dia yang dibutuhkan daya ledak awal. Nah, daya ledak awal itu harus spontan. Dia kalau bisa nggak ada delay. Bom itu yang bahaya itu ledakannya. Ledakan awalnya, sampai nggak percaya. Petasan cabai rawit itu kecil nih, nah, bungkus terus. Bikin diameter jadi 10 atau jadi 20 mili. Nah, kan yang paling kecil ya 5 mili ya. Kalau petasan cabai rawit tahu kan? Bungkus aja terus pakai atas. Segede jempol, terus sambil ledakin sama yang cabai rawit masih segede lidi. Coba kita tes, mana yang lebih kencang suaranya? Ayo, mana yang lebih kencang? Lebih kenceng yang dibungkus banyak. Yang gede ya. Karena dia kan padat. Dan pada saat terbakar semua, momen bakarnya itu dia butuh begitu dirilis keluar. Nah, di senapan angin konsepnya sama, bukan awal itu pengaruh. Jadi kita butuh rapid spontan. Kalau gitu jangan panjang, pendek. Suara seman kok kecil ya. Jangan lihat dari suara, karena nggak bisa. Kita patokan suara sekian fps krono. Coba. Video saya terakhir lihat nggak? Yang terakhir ini siapa kemarin tuh di sana iseng punya customer kan. Saya mau buktiin ke teman-teman bahwa ya powernya segitu. Karena nggak lama sebelumnya itu ada customer kita beli di sana, main ke tempat kita di Sumedang. Sama dia beli punya Cepacing kan. Dia bilang temenin kenceng nih gitu. Wah, kenceng. Memang Pak gue tuh kenceng banget. Tapi saya bilang gini, coba tembakin sekali lagi. Dan kita FPS-nya nggak naik. Wah, ini kenceng kok mobil. Ya, kita krono. Di krono 920-an. Sama mau punya kita. Nah, punya kita suaranya nggak kenceng. Dia bingung. Punya dia tuh satu tabung pipa OD38 cuma 20-an, 20 kali tembak habis. Saya bilang coba naik keluar aja tuh, 90 kali tembak. Ditanya sama dia, kok bisa begini kata dia. Karena tadi terlalu boros. Beda kalau senjata api, makin gede mesiunya makin banyak, bukan makin banyak timbangan mesiunya, powernya makin kenceng. Beda kalau di angin nggak bisa dihitung begitu. Justru saya tuh lagi ngeriset itu gimana caranya supaya angin itu keluar sesedikit mungkin tapi power sekencang mungkin. 2013 saya bikin Smart Gen 3 yang versi manual gitu kan, generasi 3 1, 2, 3 generasi ya belum CNC itu. Belum. Generasi pertama, kedua itu kenapa kita nggak rilis? Karena kawan-kawan komunitas aja yang beli. Gimana masih boros. Cuma dapat 60 kali tembak. Kapasitas 500 cc. Gen 2-nya udah bisa 90. Gen 3 tuh udah 120-an. Tapi saya bilang, saya yakin masih bisa kita eksplor nih di angka 200. Di Gen 4 itu udah terbukti jadi di atas 200. Dengan power yang sama outputnya. Jadi bukan volume banyak-banyakan keluar gitu. Wah, keluar boros nih pasti kencang. Enggak, kata. Dan ada juga gini istilah boncing. Orang lagi lari dijorokin ya, paling nggak ngaco kan. Wah, ini laras jelek. Servis ke saya. Beliau lokal, beliau orang lah. Saya cek, lu keberatan ini hammernya. Saya bilang nggak sesuai karena ada 2 kali tembak. Tembakan pertama deng, terus balik deng lagi. Valve itu kebuka 2 kali. Jadi mantul gitu apa gimana? Ya, karena gini teorinya peluru begitu bergerak 5 mili aja dari ujung laras udah keluar nih, udah lepas. Itu kan jadi proyektil. Sama kayak pesawat terbang. Kan pesawat terbang itu sebetulnya kan proyektil juga, proyektil besar. Roket itu proyektil. Sesuatu yang nggak ada ikatannya, ngambang bebas dan dia melaju itu proyektil. Jadi pesawat apapun lah, ketapel gitu dulu itu proyektil. Nah 5 mili keluar dari ujung laras, ada angin sisa di belakang, itu udah nggak punya potensi buat nambahin kecepatannya. Yang ada ngacoin akurasi. Ibaratnya orang lagi lari, buat. Iya Pak. Jadi dia keluar lurus nih di lintasannya kan, saya udah bagus. Begitu keluar, pada saat dia di dalam lintasan, peluru di dalam lintasan laras, pasti slow dia. Sama kecepatan udara kencangan udara, karena udara nggak ada beban, nggak ada massa. Kalau yang ini kan proyektil ada mimisnya, ada bobotnya lah. Begitu dia 5 mili, udara di belakang ini kan pasti nggak ada beban, kosong. Udah 5 mili, nah tinggal main cepet-cepetan tuh, cepetan peluru apa cepetan yang di belakang. Kalau cepetan yang di belakang, karena tadi over power ya, over volume, ini ketiup lagi. Jadi malah nggak stabil ya. Gitu, karena nggak pernah ada teorinya ketika udara bergerak bebas sama udara ada proyektil itu lebih cepat proyektilnya, nggak ada. Udara bebas yang paling penting.
orang selalu menghitungkan FPS peluru yang keluar, dia tidak pernah menghitung berapa lintasan knot anginnya yang keluar. Nah kita selalu berputar dengan ini FPS, yang FPS pelurunya bisa terukur, betul saya setuju. 900 FPS misalnya peluru, anginnya kira-kira berapa? Kecepatan laju anginnya? Nggak mungkin di bawah 900, kan dia nggak ada beban. Bisa jadi 2-4 kali lipat di atas 900. Lebih kencang. Senapan kita tembakin tanpa peluru. Kalau si angin itu bisa diukur, kecepatan di dalam laras itu, misalnya kalau bisa diukur gitu ya, dia larinya itu bisa sampai hitungan saya, misalnya lari pelurunya 900 fps itu bisa 3 kali lipat, sekitar 2700 fps. Ya, kalau ada pelurunya kan mungkin kisaran 900. Kalau tanpa peluru 3 kali lipat, 4 kali bisa lipat. 3 kali lipat. Iya. Pernah nggak ada yang berpikir begitu? Bahwa ketika 5 mili aja peluru geser di belakang, udah keluar dari ujung laras, 5 mili aja. Kan ada kosong nih, dia nggak terikat lagi dengan laras. Terus angin di belakang tuh lebih kencang dari speednya peluru. Yang ada gimana? Si peluru ditabok lagi sama angin. Jadi malah aturan pelurunya bebas, ketendang angin, malah dia kena ini lagi, terganggu lagi. Itu yang dibilang orang akurasinya jelek. Dan saya berapa kali nemuin bukan masalah di laras, konstruksi valve-nya bermasalah, settingan valve bermasalah, kemudian travel punch-nya bermasalah. Travel head gini mas, sampean, nah begini deh, saya mau mukul gini ya, dengan tangan saya nih. Kalau jarak saya segini, kira-kira 50 cm gitu ya. Ini masih kayak ini om. Ya. Cuma kalau saya dari sini, cuma 1 cm, dengan kekuatan yang sama, banyak ya. Itu pengaruh. Sama jarak pukul atau travel head. Nah travel head juga pengaruh lagi kemana? Oh, berarti nggak bisa itu juga. Bobot hammernya harus ditimbang. Hammer kita timbang semua itu. Kemarin itu 55 gram, kita mau naikin lagi jadi 65. Kuat sekian gram, 65. Terus jarak pukulnya kita hitung semua. Jadi dari yang terus secara detail itu harusnya. Udah selesai sampai situ belum? Konstanta pegasnya mesti kita hitung. Per itu kan ada kekerasan ya. Konstanta pegasnya harus kita hitung, karena kan nanti perhitungannya ketika dia mundur berapa senti. Ini dia loncatannya kira-kira berapa newton. Buat ngedorong bobot hammer sekian, mampu nggak? Nah, kira-kira kalau dia ngedorong hammernya beratnya segini, yang tadinya kita hitung dia si per ini lentingannya misalnya 10 newton gitu kan, bebas kan? Begitu kena beban ini kan pasti berkurang sampai 10. Nah nanti kita hitung lagi. Nah ini si hammer ini pada saat dia nendang valve di tekanan sekian mampu nggak ngebuka valve itu durasinya berapa detik? Sepersekian detik kan? Nah sepersekian detiknya itu juga karena alat ukurnya nggak ada, jadi kita butuh trial error itu kayak bentuk valve, ada yang rata, ada yang miring 30 derajat, ada yang 25, ada yang 11 derajat. Itu pengaruh semua di airflow. Peluru berapa? Apalagi cuma 10 grain. Cepat penuh dah. Ada sobekan dikit aja bidang penampangnya dia, nampar udara kan punya nampakan beda-beda. Saya sering nemuin gini, kita nyeting kan di udara gini ya, maksudnya udaranya kering lah, termasuk kering tapi lembab gitu. Terus dibawa sama waktu itu ada komplain dari, saya lupa daerah mana ya, pokoknya daerah pegunungan lah. Saya tes siang nih bagus, tapi kalau saya pakai tembak malam itu jelek ya, akurasinya berantakan. Itu harus saya bilang apalin, harus dihafalin lintasannya. Kenapa? Sampai waktu siang itu kan udara kosong di ketinggian, kayak saya di Sumedang. Begitu udah jam 5 sore itu kabut turun. Kabut itu kan bawa air, pengaruh. Nah kita ngelihatnya kan nggak berasa, tapi peluru itu kan nampol air itu kan, partikel udara. Jadi udaranya lebih rapat. Kalau kering lebih renggang, pasti.